Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya, di sini saya channel Rego Warsito ya akan membagikan ilmu tentang apa? Tentang bab katuranggan di burung perkutut lokal alam. Ya, karena perkutut lokal alam sangat misteri sekali dan sudah dipercaya zaman Majapahit ya. Karena apa? Zaman Majapahit sendiri itu yang boleh memelihara ataupun yang bisa memelihara itu dalam kalangan nengrat ya, yaitu jadi kalangan nengrat itu yang boleh memelihara burung perkutut ini khususnya lokal ya. Itu kalau zaman Majapahit ya. Tapi sekarang lur ya, tapi sekarang itu banyak pemuda ya, banyak yang ya yang memelihara, tidak yang tua saja lah, yang anak muda yang memelihara burung perkutut ya. Ini sudah nyebar di seluruh wilayah Nusantara ya. Jadi tidak yang memelihara itu tidak cuma yang kalangan ningrat saja. Jadi semua bisa memelihara burung perkutut ya. Tapi pada kesempatan kali ini lor ya, ini saya jelaskan tentang masalah katuranggan ataupun ciri mati. Kalau sebetulnya itu kalau katuranggan sama ciri mati itu kalau kita digabungkan itu sebetulnya itu ya hampir sama ya. Kadang kan ada orang berbicara tentang katuranggan, ini katuranggan A, ini katuranggan B, ini ciri mati A, ini ciri mati B, karena seperti itu. Karena untuk katuranggan sendiri sebetulnya kan ini saya artikan ya, katuranggan itu kan katur adalah penyampaian ya, katur itu penyampaian. Terus anggan itu dari bentuk fisik, jadi bentuk ini loh, bentuk tubuh fisiknya ya, itu jadi menyampaikan dari bentuk fisik di burung perkutut. Sebetulnya katurangan seperti itu. Lah kalau ciri mati itu kan ciri. Kalau mati lah berarti kan perkutut itu ada ciri. Itu sampai mati pun ya cirinya seperti itu. Umpamanya kan contohnya seperti ini loh. Wah, ini toyo. Toyo ikut konten. Seperti ini loh. Ciri mati perkutut Rajawana. Ya, Rajawana kan ada kayak batu rantai itu di kakinya. Lah itu kan dari lahir emang sudah Rajawana. Jadi sampai dewasa, sampai tua, sampai mati pun ya ciri mati. Jadi sebetulnya itu namanya ciri mati Rajawana, Rajakwesi ya, Rajakwesi itu ciri mati. Tapi kalau kita mengatakan katuranggan sebetulnya kalau zaman Majapahit ya itu salah. Itu namanya ciri mati. Lah katuranggan itu bagaimana kan gitu? Kalau katuranggan itu sebetulnya katuranggan itu tidak cuma di fisik tubuh saja. Sebetulnya di suara juga bisa masuk ke katuranggan. Biasanya kan suara itu kan biasanya katuranggannya baik atau tidaknya kan gitu loh. Umpamanya yang tidak baik gedung mengo kan gitu lah ya. Itu kan ada di Primbon loh, gedung mengo. Itu kalau manggungnya malam hari atau gimana kan gitu lah. Itu kan katuranggan ya. Durgong wo, durgong re kan gitu loh. Lah itu katuranggan itu di suara, katuranggan di suara. Tapi kalau katuranggan di tubuh burung perkutut ya suatu contoh seperti ini. Seperti katuranggan Banyumili ya. Banyumili seperti toyo ini. Banyumili ya. Itu kan kalau katuranggan itu sebetulnya gini loh. Itu kan sebetulnya juga kodam ataupun joni. Joni yang masuk di dalam tubuh perkutut ya, kadang masuk kadang keluar. Ya, tergantung nanti si pemilik ataupun yang memelihara. Biasanya katuranggan itu kalau yoni itu kalau masuk di dalam tubuh perkutut, kalau emang energinya positif ataupun baik ya, yang pemiliknya juga nanti bisa selaras dan sekaligus itu ada ketentraman di dalam keluarga ataupun rumah itu terasa nyaman. Karena apa? Itu ada yoni yang masuk di dalam tubuh perkutut. Lah nanti yoni nanti bisa berubah menjadi apa? Kadang ada bulu di pundak ini cendolo sabdo ataupun di atas mata ada satrio wilis. Nah, katurangganya seperti itu. Berarti nanti kalau
Sebelumnya kita memelihara burung perkutut, kita beli di Om-Yohan kan biasa-biasa saja burungnya, tapi setelah kita rawat sampai beberapa bulan, hampir sampai tahunan lah, nanti kita diberikan bonus. Bonus apa? Ya katuranggan. Ya katuranggannya ya seperti yang saya maksud tadi. Jadi penyampaian bentuk fisik dari tubuh burung perkutut ya gitu. Jadi sebetulnya itu untuk katuranggan sama ciri mati sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya itu berbeda. Cuman kalau kita itu, kalau zaman sekarang kita kan kita menyamakan lah, ini katuranggan ini ciri mati ini. Tapi tidak masalah, itu tidak kita permasalahkan ya. Kita tidak permasalahkan, cuma kan ini cuman saya menjelaskan itu zaman Majapahit. Jadi zaman Majapahit itu kan emang sebetulnya katuranggan sama ciri mati itu dibedakan ya. Tapi kalau sekarang disamakan tidak masalah, itu tidak mengaruh lah. Yang penting gini toh, yang penting memelihara perkutut kalau kita khususnya pemula itu, karena khususnya lokal itu harus berhati-hati. Karena berhati-hati yang saya maksud begini loh. Karena katuranggan itu di burung perkutut lokal itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Dan nanti kalau yang baik nanti kita selaras dan kita menjadikan kenyamanan di rumah, menjadikan ketentraman kan gitu loh. Terus rumah menjadi sejuk, adem, ayem, tentreman gitu. Nah itu yang katuranggan baik. Tapi kalau katuranggan buruk, lah nanti kan intinya itu tidak ada intinya kok ada aja masalah kan gitu. Kalau katuranggan buruk. Ya tapi kita tidak langsung menyalahkan si burung perkutut ya, tidak. Cuman kan kita harus telusuri dulu. Ini saya itu kok ada saja seperti ini, itu apa gara-gara ketut, kita harus cari dulu. Itu cari dari sumbernya itu dari mana kan gitu. Tapi kebanyakan ya burung perkutut itu kan ada yang energi itu yang masuk itu ada yang negatif. Jadi dari tuah goib ataupun misterinya itu kan sering yang dituju itu burung perkutut, tapi khususnya lokal. Jadi seperti itu. Jadi kita harus cari sumbernya. Sumber itu baik buruknya itu kita harus cari sumbernya dulu, jangan kita langsung udah ke burung perkutut ya. Itu. Tapi semuanya ini kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua itu ciptaannya. Semua itu baik ya. Tergantung kita. Kalau kita perilaku baik, jujur, ya amanah, tentu saja burung perkutut yang kita rawat nanti tetap burung perkutut tadinya itu kodamnya ataupun tuahnya itu buruk, setelah kita rawat, kalau kita baik, jujur, amanah, pasti katuranggan nanti jadi baik. Karena energi yang negatif itu akan keluar dan yang masuk nanti energi yang positif. Intinya itu tergantung perilaku kita. Karena apa? Karena perkutut itu masalah katuranggan. Yang saya tahu itu buat sanepan semua sebetulnya. Itu sanepan buat mencontoh perilaku kita dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi perilaku kita itu bagaimana, jujur atau tidak kan gitu ya. Sebetulnya buat contoh ini buat sanepan sebetulnya. Nah, buat sanepan. Jadi sanepan itu kan tahu dong. Jadi mengibaratkan. Jadi perkutut itu kan kalau kita beri pakan, beri minum, itu nggak seperti burung yang lain ya. Perkutut ini kalau kita beli pakan, paling kita nambahi pakan itu paling 3 hari 4 hari baru kita tambahi satu cepuk itu loh. Berbeda sama burung yang lain. Kalau burung lain kan setiap hari kita tambahi. Terus masalah minum kan kita nggak mungkin menambah minum itu setiap hari, paling nggak 3 hari sampai 4 hari. Karena apa? Karena perkutut itu hidupnya itu tidak cuma untuk makan. Hidupnya perkutut itu tidak cuman makan saja. Jadi makan untuk hidup. Istilahnya burung perkutut seperti itu. Masalah minum juga. Jadi intinya istilah seperti itu. Ya ibaratnya kayak saya ibaratnya manusia ya. Maksudnya manusia. Ya wong urip kuwi aja gur mangan tok. Jadi ya mangan nggo urip. Intinya apa? Ya terakato. Ya cara zaman biyen lho ya, zaman dahulu. Ini kon puasa, ya disuruh puasa, kon tirakat. Ya, kon tirakat. Jadi zaman dahulu, makanya nenek moyang zaman dulu, orang tua zaman dulu itu umurnya itu sampai 100, 90 kan sering tirakat. Kan gitu ya. Jadi seperti itu lho.
Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Semoga ini bisa menambah wawasan ataupun menambah ilmu untuk dulur-dulur dan para sahabat seluruh Nusantara. Sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada dulur-dulur dan para sahabat kalaupun sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat, karena apa, saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marokobat semanten aturko akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.